atau Sanger? Sanger. Pejuang nasional juga, namanya Teku Umar. Jadi dia pernah bilang, kalau kita nggak mati syahid besok pagi, kita ngopi di Melabuh. Wah, selamat datang di Kota Sabang. Pemandangan kota yang bersih, tertata rapi dan indah menyapa saya. Nilai sejarah yang besar dari kota Banda Aceh begitu menarik bagi saya. Berkunjung ke Banda Aceh sama artinya dengan berwisata ke berbagai situs cagar budaya yang ada di sini. Tempat pertama yang akan saya kunjungi saat di kota Serambi Mekah tentu adalah ikon utama kota ini, pemirsa. Masjid Raya Baitur Rahman. Pertama kali dibangun di masa Kesultanan Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman telah melewati berbagai fase. Mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda tahun 1873 hingga hantaman tsunami di tahun 2004. Sebuah keajaiban, ketika bencana tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri tegak. Banyak warga yang berlindung saat dan pasca bencana. Pak, saya penasaran juga bagaimana pemerintah pengelolaan ya Pak, pengelolaan Masjid Baitur Rahman ini. Karena saya lihat juga kalau saya lihat di foto-foto dulu Pak, dulu kan belum ada marble-nya nih Pak. Berarti kan perkembangannya untuk menjaga ini tetap lestari kan ada nih dari pemerintah. Seperti apa Pak? Dikarenakan Masjid Raya ini ada UPTD pengelola Masjid Raya di bawah Dinas Islam. Jadi memiliki tugas untuk mengelola, memelihara terkait dengan infrastruktur yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Dari perawatannya, kemudian dari kebersihannya. Karena di sini payung yang berkembang itu ada 12 unit. 12 unit. Kalau jadwal pengembangnya payungnya itu di hari Jumat. Saat sholat Jumat. Saat Jumat itu akan mengembang 12 payung. Tapi kalau hari biasa kita siapkan jadwalnya sisi kanan 3, sisi kiri 3. Kemudian kita ada basement. Basement itu dapat menampung kendaraan jamaah yang berkunjung ke Masjid Raya, apakah untuk melaksanakan ibadah ataupun berwisata religi di Masjid Raya. Puas mengagumi kemegahan salah satu ikon utama kota Banda Aceh, saya melanjutkan wisata ini dengan berkunjung ke landmark kedua setelah Masjid Raya Baitur Rahman, Museum Tsunami. Didesain oleh Ridwan Kamil, museum ini dibangun sebagai monumen untuk mengenang kejadian dahsyat tsunami yang meluluh lantahkan Aceh tahun 2004 lalu. Ridwan Kamil mendesain Museum Tsunami dengan dua tujuan, yaitu untuk mengenang dan mendidik. Ruangan pertama yang saya masuki merupakan sebuah lorong dengan lampu redup, yang bagian kiri kanannya mengalir air. Ruangan ini menggambarkan gemuruh tsunami. Saya bisa merasakan suasana kelam saat melintasi lorong ini, pemirsa.
Keluar dari lorong, saya menuju sumur doa. Berada di ruangan ini, saya diliputi haru. Dinding ruangan dipenuhi oleh nama-nama korban tsunami yang tewas pada peristiwa bencana tersebut. Aceh, negeri 1000 warung kopi. Berkunjung ke Banda Aceh, rasanya tidak lengkap sebelum saya menikmati sedapnya kopi Aceh. Sekaligus mengenal budaya minum kopi orang Aceh yang begitu khas. Hal yang membuat kopi Aceh menjadi lebih menarik adalah cara penyajiannya yang berbeda dengan cara penyajian kopi dimanapun. Barista menyaring kopi robusta yang sudah diracik dengan saringan kain berulang kali, hingga tercipta kopi yang pekat dan beraroma harum tanpa meninggalkan ampas. Kopi tradisional Aceh ini disebut kopi saring. Jika ditambah susu kental manis, lahirlah kopi Sangar. Di Aceh sendiri, budaya jamak dalam meminum kopi adalah minum kopi setengah gelas. Disebut kopi pancung karena isi kopi tidak penuh seperti dipancung atau dipotong. Tradisi ini sangat erat dengan budaya pergaulan yang ada. Orang Aceh yang menikmati kopi pancung betah berlama-lama di sebuah kedai kopi untuk bercakap-cakap. Bahkan ada sebuah istilah, minum kopi cuma setengah gelas, tetapi berbincangnya sampai ke luar negeri. Bang, akses bang, akhirnya ketemu. Silakan. Aku duduk ya bang. Gimana, udah ngopi belum? Udah sebenarnya keliling-keliling, tapi aku pengen nyobain beberapa tempat Oh iya, di siap, sini. siap, siap. Ini kue tradisional bang? Iya, ini kue apa tradisional. Ini namanya ketan srikaya. Jadi Ketan yang srikaya? ya, yang di atas ini srikaya, yang di bawahnya ketan. Nah, berarti Iya. ini teman minum kopi Teman memang minum bener. kopi ini semua kue tradisional, Iya. kecuali ini ya. Kecuali dulu. Ini apa? Ini kayak nagasari isinya. Oh. Nagasari. Ini emang lebih pahit. Lebih pahit sama dia ada harumnya. Aku sangat ini ya bang, sangat amazed gitu dengan bagaimana budaya kopi budaya minum kopi gitu ya, budaya kopi di Aceh ini tetap apa namanya, tetap ada, bahkan ke generasi muda, Benar. generasi sekarang pun tetap lanjut, gak hanya orang tua maksudnya yang di kedai kopi. Iya, karena kalau misalnya berbicara soal ngopi, itu bukan cuma menikmati kopi aja. Nah, itu dia yang khas juga ya. Iya, jadi kalau bicara soal nilai ngopi ini, ya sebenarnya meja kopi yang kita gunakan sekarang ini itu juga menjadi sarana untuk diskusi, terus untuk bincang-bincang atau bertemu dengan klien atau bertemu dengan kolega dan sebagainya. Jadi kegiatan ngopi ini sebenarnya juga banyak nilai-nilai di sampingnya kayak gitu. Ya, aku jarang memang lihat kayak di kedai-kedai kopi di Aceh ini yang duduk ngopi megang handphone gitu. Jarang banget. Jarang banget karena jarang banget orang yang memang menggunakan warung kopi yang benar-benar tempat ngopi ya untuk working space dan segala macam. Tapi memang tempat diskusi. Iya. Ya biasanya mereka menggunakan warung kopi untuk tempat diskusi. Hingga ada sebuah peribahasa pemirsa, semua masalah pasti bisa selesai di warung kopi. Berjarak sekitar setengah jam dari kota Banda Aceh, Desa Wisata Gampung Nusa berada di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Begitu tiba di desa ini, saya disambut dengan suasana kampung yang begitu asri pemirsa.
Persawahan luas, perbukitan hijau. Rumah panggung warga tersusun rapi, menambah semarak khas kampung. Pemirsa mungkin bertanya-tanya, apa sih yang menjadi objek wisata di kampung ini? Jangan bayangkan di sini ada semacam waterboom ya pemirsa. Gampung Nusa mengusung konsep wisata budaya. Keseharian masyarakat kampung dikemas menjadi rangkaian atraksi budaya yang menarik dan memiliki nilai jual. Sesungguhnya bukan hal yang mudah bagi Gampung Nusa untuk menjadi sebuah desa wisata. Sempat luluh lantak akibat tsunami tahun 2004, Gampung Nusa berhasil bangkit dari keterpurukan. Proses panjang dijalani sejak 2006. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam Agnes, selamat datang. Akhirnya Agnes sampai di Kampung Nusa, Kak. Asli Iya, mari, sekali, mari. Kak. Suasana di sini. Kak Nur merupakan Ketua Lembaga Pariwisata Nusa. Bersama seluruh lapisan masyarakat desa, tahun 2015 lembaga ini dibentuk sebagai pengelola pariwisata di Gampung Nusa. Oke, mari. Terima kasih Kak Nur. Nih, Wah. ada ibu-ibu nih lagi mendaur ulang sampah. Assalamualaikum ibu-ibu. Lagi buat apa ini, Bu? Mendaur ulang sampah. Wah. Oh, ada yang sampah plastik. Iya. Kresek gitu ya, Iya, Kak? Ada yang betul. bungkusan Kopi. kopi. Nah, ini dibuat apa, Kak? Semua berawal dari gerakan daur ulang sampah. Setelah tsunami, sampah menumpuk di sini. Gitu ya, Kak, ya? Iya. Untuk mengatasinya, kaum perempuan di Gampung Nusa berinisiasi untuk mengolah sampah non-organik menjadi beragam produk kerajinan tangan, seperti kotak tisu, kotak pensil, vas bunga, dan lain sebagainya. Ini baju. Ini baju, Kak. Ini ratusan kantong plastik nih dibutuhkan di sini. Sampai 1 bulan ngumpulin dulu karena kan kita tidak boleh mendatangkan plastik. Jadi kantong plastik ini harus dari rumah-rumah warga diambil. Jadi nggak boleh. Dari gerakan ini, Gampung Nusa dikunjungi tamu dari luar daerah untuk belajar tentang daur ulang sampah berbasis masyarakat. Ada kantong plastik terutama rumah saya itu yang ada Sampah menjadi berkah. kantong plastik. Gampung Nusa pun berbenah dan berinovasi menjadi desa wisata. Kini tamu yang datang ke Nusa tidak hanya dari Aceh dan dalam negeri saja, namun juga dari mancanegara pemirsa. Berbagai prestasi juga semakin memopulerkan nama desa wisata Gampung Nusa. Salah satunya juara pertama kategori homestay pada Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kita coba duduk bersama, memikirkan potensi-potensi lain selain daur ulang sampah, ada apa di Nusa ini. Nah, akhirnya setelah lahir beberapa semacam paket-paket itu, potensi-potensi itu, setelah kita tulis, nah akhirnya disimpulkan. Berarti kalau kita coba bungkus ya, kita coba bungkus, kemas itu dengan ada cooking class. Karena di sini juga ada ibu-ibu yang memasak kue atau memasak apapun yang dimasak itu kita bungkus dengan cooking class. Nah, kemudian kita coba bungkus lagi kalau anak-anak di sini masih ada anak-anak yang bermain tradisional gitu. Main galah, main kelereng, main congklak dan sebagainya gitu. Nah, coba kita bungkus dengan tradisional game gitu. Nah, kemudian juga karena di sini ada komunitas Al-Hayah tadi yang bergerak di bidang seni, nah kita bungkus kegiatan mereka dengan tradisional dance seperti itu. Nah, kemudian juga ada daur ulang sampah juga, kemudian ada juga wet gampung itu lebih kepada jalan-jalan mengelilingi gampung, itu juga bagian dari itu. Jadi yang Agnes tangkap itu, Kak, sebenarnya bagaimana segala potensi yang ada di Kampung Nusa dijadikan wisata gitu Ya, ya, Kak? betul. Karena ikon kita memang wisata budaya berbasis masyarakat memang. Jadi semua kegiatan masyarakat, semua aktivitas masyarakat atau keseharian masyarakat itu yang kita jual sebagai wisata seperti itu. Kemudian saya juga ada punya impian ke depan itu bagaimana dengan wisata ini kita bisa membiayai sekolah anak-anak yang memang kurang mampu
dan dia pintar, kita coba akan bisa membiayai ke depan gitu sekolah anak-anak baik yang yatim ataupun yang fakir. Pemirsa mungkin sudah menebak destinasi yang akan saya tuju selanjutnya. Dari Pelabuhan Ulele, Banda Aceh, saya sudah siap untuk berlayar ke pulau paling barat wilayah Indonesia, Pulau Weh, Sabang. Wah, selamat datang di kota Sabang. Pemandangan kota yang bersih, tertata rapi dan indah menyapa saya. Kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan pemirsa. Kebetulan hari cukup cerah, saya berkeliling Sabang, kota yang juga penuh dengan sejarah ini. Begitu sampai di Pulau Emas ini, saya mengunjungi ikon dari Sabang itu sendiri, Tugu Kilometer 0 Indonesia. Pemirsa, saya sudah sampai di titik 0 km batas paling barat wilayah Indonesia. Pemandangan laut yang begitu memesona menyapa saya ketika saya naik ke atas monumen. Inilah Tugu Kilometer 0 Indonesia yang dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah negara kita. Berada di Sabang, perjalanan saya ini tidak akan lengkap sebelum saya menikmati wisata bawah laut Sabang yang begitu terkenal. Saya mengunjungi spot paling hits untuk melakukan snorkeling, Pulau Rubiah. Dengan perahu bot, hanya butuh 10 menit untuk sampai ke Pulau Rubiah dari Pantai Iboy. Melihat warna biru dan virus pantai yang indah, saya tidak sabar ingin segera mencicipi surga bawah laut Pulau Rubiah.
Target kita yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Kemudian ada diversifikasi, tadi ada desa wisata, ada sejarah yang ingin kita kembangkan. Sabang juga sebagai kota tua. Ya. Kita tahu bahwa Sabang ini daya tarik utamanya kan underwater. Ya. Jadi yang paling utama selama ini dikenal itu Iboh, Tepin Layu ya. Kemudian juga biasanya wisatawan ke Sabang itu ke kilometer 0 ya. Nah, tentu tidak cukup dengan hanya itu aja gitu. Jadi dalam rangka meningkatkan lama tinggal ya, length of stay wisatawan di Sabang ini semakin panjang, maka kita harus menambah daya tarik baru gitu. Tentu dalam hal mewujudkan ini pertama kita harus punya akses yang baik, punya SDM yang baik, punya industri, akomodasi, transportasi, ya, yang memenuhi standar pelayanan kelas internasional, ya. Tentu juga punya kita juga fokus kepada pengembangan daya tarik yang berbasis masyarakat, yaitu tadi desa-desa wisata. Dari wisata pantai, saya ajak pemirsa melakukan geowisata ke Gunung Jaboy. Pemirsa, ini nih uniknya Sabang, nggak hanya wisata bahari, di sini juga ada wisata Gunung Api Jaboy. Sebenarnya sih ini wisata yang cukup menantang untuk saya karena kita harus trekking naik ke atas gunung dan di sana nanti akan ada kawah gunungnya, ada beberapa gitu yang amat sangat eksotis. Bang Daud, berarti kawasan ini dibuka untuk wisatawan tahun berapa, Bang? Tahun 2021 pertama dibuka dan jalan-jalan ini 2021 kami buat. Sesungguhnya gunung aktif Jaboy tidak terlalu tinggi, hanya 200 mdpl. Namun keindahan wisatanya terletak pada 4 kawah utama dalam kawasan Gunung Jaboy. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan kali ini, pemirsa. Kehangatan dan kebaikan hati masyarakat Aceh tidak akan saya lupa. Saya begitu bersyukur dapat menikmati keindahan alam, mengenal kekayaan budaya, dan kearifan lokal orang Aceh yang khas. Pengalaman unik dan mengesankan yang tidak akan saya temukan di tempat lain.